Om Swastiastu. Astugara berkat Tuhan Tidak Sang Yang Widiwasa, Santi bisa sarang beliau Dr. Mangku yang ada di Grill Penatih Denpasar, Bali. Swastiastu. Tidak ngatur-atur sukses banget atas kesempatannya bahwasanya Santi nunas ilmu agar bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Baiklah, Dr. Mangku, kita yang jadi ingin lebih mengenal tentang pribadi Dr. Mangku ini karena sebagai formulator minyak sati dan minyak belok yang ada di Bali. Nama lengkapnya siapa nih Dr. Mangku? Nama tiang Jero Mangku Belok, bisa juga dipanggil Mangku Sapi. Jero Mangku Belok, Jero Mangku Sapi. Ya. Nah ini untuk aslinya dari Bali mana? Dari Klungkung tepatnya. Oh dari Klungkung. Klungkung Desa Kemuning Bali. Nah ini apa Jero Mangku dokter? Bahwasanya kan Jero Mangku ini setiap hari tentang usaha Bali, tentang spiritual, tentang taksu Bali dan lain-lain kan. Kenapa Jero Mangku Bali ini menjaga taksu Bali, usaha Bali agar bisa merawat umat dan masyarakat agar sehat? Motivasinya apa? Motivasinya ya keikhlasan. Keikhlasan. Karena kita hidup yang sebentar ini, sebanyak kita pakai hidup ini berbuat baik sebanyak-banyaknya pada semua makhluk manusia, hewan, dan alam sekitar. Itu motivasi saya. Tapi dalam hal ini saya luruskan dulu. Jadi bukan mengasih ilmu ini, kita belajar bersama. Itu yang sebagai generasi muda lah, lebih mengenal agar tahu tentang bahwasanya usaha ini kan salah satu warisan dari leluhur kita seperti itu. Nah untuk Jero Mangku sendiri sudah berapa tahun untuk memulai sebagai formulator minyak belok dan minyak sati ini? Sudah lama sekali lah, terhitung sekali lah. Yang belajar pengobatan usaha itu kan udah lama. Belajar usaha Arab, Persia, Yunani, kemudian belajar India, Cina, belajar usaha Jawa, Keraton, masuk usaha Bali, perumahan, sehingga timbul terkristalisasi bahwa tiang nas pemberan, terus terang aja saya minta pemberan, kita tidak usah belum. Dan dari usaha belum juga timbul minyak belum dan minyak sati. Usaha belum ini ya agak berbanding terbalik dengan kedokteran yang pernah pelajari. Agak terbalik, ya semoga kita bisa berjalan berdampingan saling dukung antara pengobatan tradisional Bali dan pengobatan tradisional kita usahakan biar selaras. Berarti secara kolaborasi. Ya, nah ini kan untuk berbicara tentang spiritual dan lain-lain. Mungkin banyak manusia-manusia itu secara fisik kelihatan sehat, Pak Jero Mangku. Terus tapi secara batin, secara sakit karena banyak penyakit-penyakit muncul itu dari pikiran. Seperti itu. Nah pentingnya Jero Mangku kasih pandangan ke umat sedharma tentang bagaimana menjaga kesehatan mulai dari pikiran dan lain-lain itu bagaimana? Sebenarnya sederhana sekali. Semua penyakit itu ada di pikiran. Semua kehidupan kita ada di hidup kita, di pikiran kita. Baik itu umat apapun, termasuk umat Islam, Hindu, Kristen dan lain sebagainya. Semua rasa sakit itu ada di pikiran. Berusaha mengendalikan pikiran. Ilmu yang di dunia ini banyak sekali, ilmu pengetahuan ada. Ilmu kedokteran aja bermacam-macam. Tapi jangan lupa ada suatu kekuatan di luar kekuatan manusia yang lebih menentukan kehidupan kita di dunia. Itu yang tidak boleh dilupakan. Saya hanya mau mengembalikan mereka ke kawitan, ke kebumitan, ke leluhur, kemudian berbakti kepada Tuhan. Itu saja sih sebenarnya. Itu saja. Itu ilmu belum itu intinya keikhlasan. Sampai detik ini kalau ada orang berobat ke rumah saya nggak pernah minta uang. Aku pejati, bawa canang atau apa tidak boleh. Jadi saya ikhlaskan obat pun yang saya punya saya kasih gratis. Jadi ini keikhlasan. Model keikhlasan karena saya berpikir bahwa selama hidup ini saya ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tapi tidak salah kalau orang misalnya ada seorang pengusaha dikasih unia, dikasih salib, silakan saja. Kalau saya maka menjanji saya sama beliau. Oh seperti itu. Jadi kuncinya pertama ketika kita menolong orang itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Nah ketika bagaimana sih kadang kan di era globalisasi ini Jero Mangku kita gampang kita berpegang handphone, berita-berita yang nggak penting atau hal-hal yang lain itu kan mempengaruhi pikiran kita. Nah nasihatnya Jero Mangku agar tetap menjaga kesucian kita dengan prikayaan sudah, dengan pikiran yang suci, perkataan yang baik dan perilaku yang baik itu bagaimana?
Kritegaran ilmunya untuk berusaha berbuat baik pada Tuhan, berhubungan baik dengan Tuhan dengan agama apapun itu, berhubungan baik dengan Tuhan dan berhubungan baik dengan manusia dan berhubungan baik dengan alam sekitar. Itu yang harus dijaga keseimbangan. Kalau udah dijaga keseimbangan itu, ya tenang saja, tidak ada masalah yang tenang. Kalau salah satu hubungan itu tidak bagus, dengan alam saja tidak bagus, ya seperti sekarang kan banjir, karena hubungan dengan alam tidak bagus. Manusia terjadi saling caci maki, masalah ini, masalah politik, karena hubungan manusia tidak bagus. Kalau kita mengerti hubungan itu, menjaga keselarasan hubungan kita secara harmonis, ya otomatis kesehatan yang tidak. Nah ini kan pentingnya tadi juga tanya juga. Ini kan minyak belok dan minyak sati ini adik kakak, seperti adik kakak lah. Jadi kalau untuk sati sendiri itu untuk fokus di minyak sati, nah seperti itu kan. Nah ini kayak bahan-bahannya ini dari mana aja sih? Karena kan terlihat itu di dalam minyak sati itu ada kayak batang-batang apa, cengkeh atau apa itu apa sih bahannya apa sih? Itu diantara saja yang saya kasih contoh bahan yang ada di botol. Tapi sebenarnya semuanya hasil meditasi. Saya tidak pernah mencari sesuatu di salah satu sastra sebab ini ambil ini tidak, tapi saya meditasi. Dikasihlah barang-barang ini, campur kita beri setelah itu baru saya cocokkan. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi beliau menentukan. Saya selalu menolak kalau buat zaman COVID yang tolak. Buat download itu kan zaman COVID. Oh yang ini nomor satu ini. Terus terang orang yang sering pegang orang COVID saya. Yang kebetulan orang kedokteran, saya belajar virus corona itu lama banget. Tahu banget tinggal lagu virus. Sebenarnya tidak perlu kita berpikir terlalu banyak vaksinasi terus vaksinasi berapa kali vaksinasi. Coba berpikir badan kita diperbagus. Kondisi tubuh kita dengan lolos daya tahan tubuh bagus sehingga virus apapun datang mental. Imunitas yang penting. Imunitas yang penting. Kebetulan di dalam sakti untuk ke dalam, kemudian ada minyak satu di dalam. Minyak satu itu balut tiap hari kalau bisa di belakang minyak balutnya di susu tulang belakang dari atas ke bawah. Yang niki. Ya di belakang dari atas ke bawah. Setiap hari dikasih sehingga imunitas kekebalan tubuh itu terus produksi dia dan di dada pendewasaan di dada. Itu aja tiap hari dilakukan. Jadi banyak cakra-cakra. Cakra semua 7 cakra dalam tubuh kita yang besar-besar. Tubuh kita kan banyak cakra. Itu di mana ada 7 cakra yang besar di semua hidup. Saraf-saraf, dari lumbal, cervikal dan torakal semua bagus. Kita terjamin hidup kita. Itulah fungsinya dari minyak ini. Nah untuk minyak sati ini aman nggak dikonsumsi di rumah korban? Karena yang membuat saya aman karena saya tahu yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan semua tidak ada hewan. Minyak hewan ini tidak ada. BKO bahan kimia juga tidak ada. Jadi aman-aman saja. Oh siap. Cuma kalau memang dipokan tidak boleh. Ini yang buat Tuhan. Kadang kalau di pojok anda selama sesuatu kita kalau diberikan cetek ya. Racun. Namanya segera minyak. Tidak mengakar. Nah terkait kadang kan ilmu yang non medis atau medis sekali itu kan kita nggak pernah tahu apalagi di zaman era globalisasi ini persaingan bisnis lah atau konflik keluarga lah atau banyak hal seperti itu. Cara mengantisipasi hal-hal kayak gini agar tidak masuk dalam diri kita, nasihatnya dari Rumahku Dokter untuk Mas Dharma bagaimana? Satu ya sering sembahyang. Sembahyang semeton, sembahyang. Memperkuat aura tubuh kita. Kedua kalau ada minyak satu di rumah coba lidahnya. Anak-anak yang suka kerawang, trans dan sebagainya itu aja dia tidak ada sesuatu alam yang udah gampang aja kan dengan ada minyak sati gampang. Jadi masalah makan dalam minum kalau minyak sati aman deh. Nah misal nih ada banyak yang curhat sama Santi nih, Santi sampaikan ke di rumahku. Misal susah punya anak, terus atau mungkin zaman sekarang itu gak anak-anak muda tak lihat di berita itu udah cuci darah banyak. Nanti di rumahku mungkin karena banyak yang minum boba, minum yang kemasan kayak gitu. Bisa nggak dengan minyak sati? Dengan loloh atau minyak sati bisa? Bisa aja. Contohnya? Sekarang kan permintaannya begini. Nah sebenarnya di dalam kehidupan yang sekarang demikian mahalnya gitu. Jadi kalau yang kurang bagus, kayak kemarin kita pisau makan. Satu sisi dia banyak gunanya, satu sisi juga ada negatif. Satu itu kan ada positif negatif. Misalkan pendidikan orang tua, dari keluarga dan sebagainya. Kalau yang sudah kena ya terpaksa cuci darah dan sebagainya. Misalkan kalau ginjal itu kan termasuk organ yang tidak ada regenerasinya. Yang mesti
tidak terus dan apa namanya, dan salah satu cara ya transplantasi ginjal. Kalau aktif masih ada regenerasi. Iya, transplantasi. Kalau ginjal susah. Dan tidak ada, kalau sudah sampai boman dan belum itu selesai tidak bisa berpikir. Nah, sekarang caranya gimana? Minum yang banyak, minum yang banyak, dan lain sebagainya, misalkan bersyukur, sembahyang yang benar dan lain sebagainya. Jangan lupa itu. Itu masalah yang krusial sekali kan. Sekarang kan sudah banyak orang yang tidak percaya dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Iya, ini sekali nggak percaya. Anak-anak Gen Z itu nggak percaya. Jadi kita harus kembalikan lagi. Makanya kita bilang kurikulum yang ada sekarang mesti dibasiskan pada pendidikan adab. Adab. SD itu adab semua. 3 tahun tuh orang diajar adab beragama, bersosialisasi. Di Jepang gitu ya. Itu baru bagus. Kalau menurut saya, tapi kalau misalnya pemerintah punya wewenang, punya keputusan sendiri ya nggak bisa ngomong lah. Jelas makin keluarga kembalikan keluarga kita didik anak-anak kita agar punya adab yang bagus dulu sehingga ilmu yang dipelajari kegunaannya jelas. Nah, pandangan untuk Pak Jo Mangku sendiri tentang spiritual, tentang ketahanan tubuh, tentang bagaimana tujuan hidup itu apa sih? Spiritual itu kalau apa? belajar spiritual kan gurunya harus bagus. Kalau gurunya benar kayak guru buku ya ada jurus 10 cuma 9 dikasihnya nggak tentang. Kemudian masalah apa lagi, masalah hidup ikuti aja mengalir saja lah. Biasanya kan ada protes, kenapa sih kok saya hidupnya seperti ini, kenapa kok nggak seperti ini, kok nggak jadi dokter, kok nggak jadi polisi, kok nggak jadi ini, bagaimana? Karena ajaran spiritualnya kurang. Kalau spiritualnya bagus, pendidikan adabnya bagus, orang kan dokter, banyak dokter yang menderita. Oh gitu ya. Presiden banyak yang menderita. Lihat aja di dunia ini kan banyak presiden yang dikembalikan dan lain sebagainya. Jadi dagang garam juga kalau misalnya sudah nasibnya kaya ya kaya bisa beli mobil, dagang garam bisa, dagang ikan teri juga bisa beli mobil. Kita gantung kita dong, rezeki kita sudah diatur di atas kita, hidup kita udah jalan, hidup kita udah gitu. Kita yang menjalaninya dengan baik. Terkadang manusia itu sombong. Sombongnya bagaimana? Ingin begini, ingin gitu, ingin sakti, ingin gini. Coba jalankan apa adanya. Kalau tidak diharuskan begini, jalanin aja. Ya aman saja. Selama kita diri kita tidak mengganggu orang lain, aman saja. Nah, untuk Pak Jo Mangku, terima kasih atas atensinya dan terima kasih sudah memberikan formulator minyak sati dan minyak belok ini. Dan nanti untuk siapapun yang untuk order nanti bisa melalui Sati untuk minyak ini dan bisa dikirim di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, satu lagi untuk nasihatnya Jo Mangku dokter kepada pemirsa Sati dan Chandra, bagaimana sih tips-tips untuk menjaga kesehatan dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan banyaknya aktivitas dan bagaimana ketemu orang dengan energi yang campur baur atau apa gimana? Ikuti alam. Kalau tubuh perlu vitamin dia pasti ingin makan rujak, dia makan sayur. Kalau tubuh perlu air pasti haus. Kalau tubuh perlu karbohidrat pasti ingin makan. Jangan makan berlebih. Makan apa saja boleh, tapi jangan berlebih. Makan nasi berlebih, minum air berlebih juga tidak benar. Dan selalulah ingat sama Tuhan. Apapun alasannya, Anda ada di sekarang, kita ada sekarang karena Tuhan yang ada di kita, bukan ya. Matur suksma kepada Jo Mangku dokter atas kesempatannya. Maaf. Santi salaman biar ketularan pinternya. Karena Santi salah satu kenapa Santi semangat banget untuk memperkenalkan produk usaha Bali khususnya yang dari Kelungkung dengan minyak sati ini, bahwasanya banyak hal kebaikan-kebaikan yang akan didapat di masyarakat. Tidak perlu bertambah ke luar negeri dan jauh-jauh, di Nusantara pun sudah ada, di Bali pun juga sudah ada seperti itu kan. Jadi nggak perlu kita harus ke sana, ke sini, ke sana. Jadi dan kita memberikan semangat diri bahwasanya dengan minyak sati ini, dengan Tuhan tidak sang yang widiwasa, kita tetap berdoa, semuanya kita diberikan kesehatan. Ada waktu ini saya ngeliatin orang AIDS. Orang AIDS, oh ya. Di tawanan dia. Gimana ceritanya? Dia seorang cewek. Ya kurus sekali. Saya musada di sana, musada di desanya dia musada mengadakan pembuatan gratis. Kemudian saya tiba-tiba keluarganya sakit keras. Kurus sekali, tinggal tulang di kulit. Masih muda itu? Udah nikah. Oh, udah nikah. Bilang, Bu, gimana Ge? Suaminya di mana? Saya sudah diceraikan karena saya
saya kasih obat ini, waktu itu masih lama, waktu itu belum dia kasih, sama aja sih sakit. Nanti kasih dia, saya sudah yakin, sudah hidup lagi dan lain sebagainya. Oh, itu cara pengobatannya diapain itu minyaknya itu? Diminum. Oh, diminum. Saya nggak tahu kenapa sembuh, nggak tahu saya. Sampai detik ini saya menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa sembuh, kenapa dia sembuh. Kalau misalnya cuma ambayan ya itu dulu menjadi pertanyaan, kenapa orang terima kasih, mamaku terima kasih, kenapa? Ambayan saya sembuh. Caranya gimana? Saya sendiri gimana? Kalau dioles oleh saya seperti kata mamaku, ternyata ambayan yang sudah 4 tahun 5 tahun nggak sembuh. Oh, biasanya kan banyak itu kayak mungkin banyak aduan-aduan dari pemuka agama atau apa kan sering mesile gini, Ya, kan juga pengaruh ya, juga kan. Sekarang jangan khawatir, ada minyak tadi. Ada menyiasati, karena apalagi kalau Sulige mau pujo banyak, biasanya kan beliau yang lingsir-lingsir Ya, gitu kan, menyiasati solusinya. Kalau banyak ada ketumbi nggak sembuh-sembuh, ada muka yang udah rusak sekali mukanya nggak sembuh-sembuh, jerawat nggak sembuh-sembuh, dan kemana-mana kayak menyiasatinya sembuh. Oh, nggih, luar biasa nggih. Jadi kalau tiap pagi itu diusahakan untuk detoxnya air hangat sama 3 semprotan itu ya cukup ya. Cuma 3 hari ya. Itu yang balur ya? Yang baru 3 hari saja. Nggih. Kecuali ada kondisi khusus sekali, itu lain dari sana. Itu cuma dia tahu 3 hari aja cukup. Sehingga kalau misalnya anda sakit, sebelum obat medis masuk, minum obat sakit dulu biar non medisnya hilang dulu. Nggih. Obatnya jalan jadinya, kalau enggak ya dikasih obat medis ya tidak sembuh gitu loh. Itu kegunaannya tadi, tapi kan ini bukan minyak nomor 1 loh ini. Saya bilang minyak kita nomor 1. Biarkan minyak bicara. Biarkan khasiatnya begitu. Saya hanya berpikir gimana orang itu banyak sembuh karena minyak kayak penugaran itu aja. Saya nggak pernah berpikir kaya dan sebagainya. Yang penting banyak masyarakat Yang sehat ya. yang sehat lahir dan batin. Baiklah, kita ngatur suksma banget. Ya. Nanti Santi mau wawancara sarang pemangku yang dari tentang Ya. kesaksian beliau. Tadi Boleh, kan boleh. beliau sambut rawuh ke beliau ini. Dan kita ngatur suksma banget kepada Jumangku sudah memberikan Ya. edukasinya, ilmunya untuk ilmu yang bermanfaat dan tetap melestarikan agar leluhur Putusado Bali agar bisa lestari yang ada di Nusantara ini. Kita ngatur suksma banget atas ilmu dan kebaikannya. Semoga Jumangku bisa sehat selalu. Ya, mohon bisa maaf tidak ada semangat selalu. salahnya. Nah, saya juga sangat bawel nih karena pengen tahu kepo Nah. sekali tentang ini. Nanti untuk apa banyak hal ini karena besok Santi ke Lombok, jadi nanti Santi untuk bawa ini ke Nanti ikuti Mbak Cynthia kalau dalam pengobatan, karena Mbak Santi udah bagus dan bagus. Nanti mungkin saya temenin kalau mau Mbak Santi bangun, saya temenin saya bantu karena saya tinggal di sini. Sudah ribuan orang saya temenin dan itu semuanya gratis. Karena saya kerjanya sama mobil yang gratis. Semua pembersihan Jakarta semua gratis. Tidak ada bayar orang. Kalau Mbak Santi mau membantu masyarakat, siap. saya bersyukur dan atas nama kalian dan terima kasih. Kalau Mbak Santi mau saya hidupkan identitasnya setelah sisi kalian saya hidupkan. Siap. Tidak ngatur apa susu, tidak bersedia karena memang untuk jalan hidup yang Santi pilih adalah di jalan Dharma. Karena Dharma Rasiti Raksita, bahwasanya kebaikan Dharma yang akan melindungi kita semua. Dan terima kasih Bapak Jumangku, kita yang izin nanti untuk testimoni untuk ke depan ya. Dan semoga kita semua di semesta ini siapapun yang lahir untuk menjadi manusia sebagai proses kesadaran kita, dan lebih penting adalah kita mengingat leluhur dan saudara empat kita karena itu yang menjaga diri kita. Karena sakit, luka, takdir hidup dan lain-lain semua atas izin dari kita sebagai proses perjalanan hidup kita. Kalau kita merasa berat, kita tidak mampu, kita kembalikan ke leluhur kita agar beliau yang menyelesaikannya. Satu semua.